Oke teman-teman, ya kita masuk ke dalam energi potensial ya. Jadi energi potensial itu ya adalah energi yang tersimpan pada suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut ya dan suatu saat dapat dimunculkan ya. Ya, energi yang tersimpan pada suatu benda akibat kedudukan dan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan. Nah, jadi energi potensial itu ada namanya energi potensial gravitasi dan energi potensial elastis. Pertama kita ke energi potensial gravitasi. Nah, jadi energi potensial gravitasi itu apa sih? Jadi energi potensial gravitasi itu adalah energi potensial yang dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi di bumi. Nah, misalkan nih ada suatu benda nih ya di dalam katrol ya dengan ketinggian H. Nah, ketika ini dilepaskan ya, dia itu dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bumi terhadap benda tersebut, dan juga ya ketinggian itu sangat mempengaruhi ya besar energi potensialnya. Jadi semakin tinggi benda tersebut ya diletakkan, nanti akan muncul energi potensial yang akan semakin besar, karena dengan ketinggian yang semakin besar ya akan menyebabkan ya energi potensialnya pun juga akan semakin besar ya. Jadi itu energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi bumi ya. Dan juga di dalam konsepnya, apabila kita ingin memperbesar energi potensialnya, maka kita harus memperbesar H-nya ya, ketinggian H-nya. Oke. Nah, lalu ya. Nah, energi potensial bumi ini ya, dia berubah diakibatkan adanya usaha oleh gaya berat ya. Jadi misalkan ada benda nih ya, ada posisi H1 dan ada posisi H2. Oke. Ada posisi H1 dan ada posisi H2. Nah, akibat perubahan posisi ini ya, nah ada gaya berat yang mempengaruhinya. Apabila benda ini jatuh bebas ya. Apabila benda ini jatuh bebas ya. Jadi ketika benda ini jatuh bebas, maka ya energi potensialnya berubah akibat adanya usaha oleh gaya berat ya. Karena kan ketika jatuh bebas, gaya berat juga berpengaruh. Oke, yang dimana rumusnya adalah M dikali G. Nah, jadi usaha oleh gaya berat itu di sini adalah MGH1 dikurang MGH2. Oke. Jadi usaha oleh gaya berat adalah MG ya, diasosiasikan H1 kurang H2. Nah, ini minusnya kita keluarkan ya, jadi minus MG H2 kurang H1. Oke. Jadi karena MGH itu sama dengan energi potensial, jadi kita bisa mengatakan bahwasanya usaha oleh gaya berat itu sama dengan perubahan energi potensial ya. Jadi atau secara sederhananya seperti ini sih. Adanya perbedaan posisi yang menyebabkan energi potensial tersebut pada benda tersebut itu berubah akibat ya usaha oleh gaya berat. Jadi sehingga rumusnya itu adalah usaha oleh gaya berat itu sama dengan perubahan energi potensial ya. H minus MG H2 kurang H1. Oke, jadi itu energi potensial teman-teman sekalian. Ya, energi yang tersimpan pada suatu benda akibat kedudukan atau posisi benda tersebut dan suatu saat dapat dimunculkan ya. Terbagi dua ya, energi potensial terbagi dua, gravitasi dan elastis. Nah, yang dimana kalau dalam energi potensial gravitasi itu dipengaruhi oleh gaya tarik gravitasi dari bumi. Dan apabila kita ingin memperbesar energi potensial pada benda tersebut, maka kita harus memperbesar H-nya, ya, nilai ketinggian benda tersebut. Karena itu sangat mempengaruhi nilai besar energi potensial. Lalu, ya, energi potensial itu berubah diakibatkan usaha oleh gaya berat apabila benda tersebut jatuh bebas. Karena di setiap benda itu ada yang namanya gaya berat ya, W kecil ya, W kecil. Nah, dan misalkan ada benda ya H1 dan terjadi perubahan posisi H1, H2 ya, maka dia akan menyebabkan energi potensial tersebut berubah akibat adanya usaha oleh gaya berat ya. Jadi MGH1 kurang MGH2 diasosiasikan MGH1 kurang H2, kita keluarkan minusnya jadi minus MG H2 kurang H1. Jadi karena MGH itu sama dengan energi potensial, maka usaha oleh gaya berat itu sama dengan perubahan energi potensial. Oke teman-teman sekalian,
catat dan pahami, dan kita akan masuk ke energi potensial elastis. Terima kasih.